YouTube gitu ya. Bapak nggak bisa ngejelasin lewat apa-apa lagi. Halo, halo. Koneksinya jalan nggak? Halo. Apa ya? Ada. Udah ada suaranya. Oke, kita mulai. Silakan disiapin dulu alat tulisnya. Pulpen, kertas, buku tulis aja, buku catatan. Buku kosong disiapin dulu. Sambil ditulis-tulis, sambil ada kotret-kotret. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang ini nih. Kekuatan lensa. Apa itu kekuatan lensa? Langsung aja ya, to the point ya. Udah, chatnya berhenti dulu, mau dijelasin. Udah, mau dijelasin nih. Sok, diam dulu. Bapak akan jelasin. Ada lensa itu ada dua ya. Kok ini tipis ya. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang cacat mata. Gak ada suara berarti join audionya belum diaktifin. Join audionya belum diaktifin di kamu. Kalau nggak ada, mungkin kuotanya atau jaringannya, koneksinya. Oke, udah ya. Kita mulai. Udah dulu chatnya. Supaya ada suaranya, join audionya diklik. Di situ ada join audio, diklik dulu join audionya. Join audionya diklik. Udah bisa. Sok bisa kok, bukan nggak bisa. Apalagi pojok kiri bawah, ya pojok kiri bawah. Kalau di laptop. Kita mulai ya. Nah, Bapak akan mulai dengan cacat mata ya, atau kekurangan mata. Nah, cacat mata atau gangguan pada mata. Gangguan mata. Nah, ada dua ya. Yang pertama ada namanya miopia. Nah, miopia. Yang kedua ada namanya hipermetropia. Apa itu miopia? Miopia itu, koneksi. Oke, sorry ya, reconnecting nih. Koneksinya kurang bagus, tapi kita harus ekstra sabar ya. Bersabar aja, jalanin aja. Oke. Silakan di-mute lagi suaranya. Bapak akan lanjut jelasin ya. Miopia atau disebut dengan rabun jauh. Nah, rabun jauh. Kalau rabun jauh, kita menggunakan lensanya lensa apa? Lensanya lensa cekung. Lensa yang digunakan adalah lensa cekung. Terus yang kedua hipermetropia. Apa itu hipermetropi? Hipermetropi adalah rabun dekat. Rabun dekat solusinya adalah menggunakan lensa cembung. Nah, cara ngapalinnya gimana? Miopi jauh lensa cekung. Jakung. Jakung itu miopi rabun jauh lensa cekung. Kalau ini apa? Kalau hipermetropi hidebung. Nah, hipermetropi rabun dekat lensa cembung. Hipermetropi rabun dekat lensa cembung gitu ya. Nah, yang akan kita bahas di sini bukan tentang konsepnya, tapi tentang hitungannya. Nanti ada tentang kekuatan lensa. Yang akan kita bahas di sini nanti adalah ini nih. Kaitannya dengan kekuatan lensa. Oke, ada yang mau ditanyain apa nih? Nggak ada suaranya. Itu coba kalau yang masih belum ada suaranya, gimana yang ngejelasin ya?
join audionya aktifkan. Pojok kiri. Ini siapa ini? Titik reconnecting. Oke, kita lanjut. Ini soalnya ya, tapi kita belum bahas soal. Kita nanti soalnya setelah ini ya. Bapak akan jelasin dulu tentang kekuatan lensa. Ya, tolong diperhatikan nih. Ini nanti catatan ini Bapak kirim kok. Tapi kalian kalau yang mau sambil nyatet juga boleh. Tapi kalau nggak keburu nanti dikirim juga. Cacat mata, ada miopi, jauh lensa cekung, mi jakung, ada hipermetropi, dekat lensa cembung, hidebung. Gitu ya. Oke, kita jelasin satu-satu. Yang pertama adalah kekuatan lensa cekung dulu. Nah, kekuatan lensa cekung. Simbolnya apa? Simbolnya P. Kekuatan lensa itu P, power. Udah tapi suaranya nggak kedengeran. Aduh. Tuh gimana tuh? Suaranya hilang. Oh. Bentar. Ada nggak sekarang? Ada nggak? Ada nggak sekarang? Ada Pak. Tadi ke mute, kepencet mute. Ya, tadi kepencet mute, sorry. Pak, belum dicatat Pak yang tadi Pak. Iya. Yang pertama Kita ulangi ya. Nih dari sini nih. Oke, di mute dulu ya semua ya. Oke. Cacat mata ada dua, miopi dan hipermetropi. Miopi itu rabun jauh menggunakan lensa cekung. Sementara hipermetropi itu rabun dekat menggunakan lensa cembung. Ini disingkat jadi mi jakung. Miopi rabun jauh lensa cekung. Kalau ini hidebung, hipermetropi rabun dekat lensa cembung. Oke, sebentar ya. Sok boleh diperhatiin dulu. Kalau yang nggak keburu nyatet, nih ya. Halo, ada nggak suaranya? Ada, nggak ada lagi suaranya nih. Ada nggak suaranya? Ada ya. Nah, ini udah ada nih muncul, set muncul. Nah, apa nih? Ada yang ngechat lagi. Dika suaranya hilang. Udah ada, oke, udah ada ya. Oke, lanjut ya. Nah, kekuatan lensa. Gimana cara mencari kekuatan lensa? Kalau yang belum nyatet nanti dikirim pelan-pelan. Yang penting perhatiin dulu cara mengerjakannya. Kekuatan lensa cekung, simbolnya adalah P. Ya. P sama dengan min 100 dibagi PR. Nah, ini rumusnya. P sama dengan min 100 dibagi PR. Apa itu P? Oke, Pak jelasin satu-satu. P itu adalah kekuatan lensa. Dia punya satuan. Satuannya adalah dioptri. Nah, satuannya dioptri. Kalau kalian yang pakai kacamata pasti tahu nih. Beli lensa yang sekian dioptri, minus berapa dioptri. Nah, ini sini ya. Oke, yang kedua, di sini ada PR. Apa itu PR? PR itu singkatan dari punctum remotum. Nah, apa itu punctum remotum? Punctum remotum itu adalah jarak terjauh yang dapat dilihat. Jarak terjauh yang dapat dilihat. Satuannya dalam sentimeter. Oke, kenapa belum? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah sok, kalau udah masuk join langsung. Oke, belum ada pertanyaan ya. Ini konsepnya nih ya. Ini konsepnya. Kita coba di contoh soal ya. Nulisnya kalau bisa, kalau yang bisa nulis cepet, nulisnya yang cepet ya. Bapak kasih waktu sok 1 menit. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada lanjut. Kenapa? Halo? Koneksi.
Halo? 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 Ada. Itu Ramlan nggak konek-konek. Yang lain pada konek gampang kan ya? Belum. Ya. Iya, gimana? Satuannya apa, Pak? Satuan yang mana? Ininya. Satuan siapa? Yang ini. Yang P ini P apa nih? Kekuatan lensa. Yang lensanya cekung. Ini satuannya dioptri. Nih udah dijelasin di sini satuannya dioptri. Kalau min 100 itu apa, Pak? Min 100 itu dari sananya. Min 100 per PR. PR itu adalah jarak terdekat. Bentar. Passwordnya salah mulu katanya ini. Aduh Ramlan nih, kenapa sih salah mulu? Bisa kan yang lain pada bisa? Passwordnya 3 key 0 AXP. P-nya P kecil harus sesuai besar kecilnya. Lewat link aja, diklik linknya, jangan dipencet linknya, jangan masuk password, dipencet aja linknya. Oke, sok dimute lagi, Bapak mute lagi ya, lanjutin ya. Ini direkam kok, jadi kalau yang nanti, nih tuh direkam layar ya. Jadi kalau yang nanti ketinggalan bisa lihat lagi di YouTube. Bentar nih, Bapak ngechat dulu ke Ramlan. Ramlan tinggal diklik aja linknya, jangan dimasukin passwordnya, diklik aja linknya. Itu udah ada linknya. Yang lain pada bisa, kalau kamu nggak bisa berarti masalahnya bukan di Bapak, masalahnya ada di kamu. Oke lanjut ya. Kedengeran ya suaranya ya. Oke kita lanjut supaya lebih paham. Bapak akan kasih contoh soalnya. Nih ini soalnya. Seorang siswa hanya dapat melihat benda terang sampai pada jarak 500 cm. Oke kita garis bawahin dulu. Ini 500 cm. Agar siswa dapat melihat benda dengan jelas pada jarak tersebut, maka kekuatan lensa kacamata yang digunakan adalah, oke kita kerjakan caranya. Caranya gimana? Diketahui dulu. Oke, diketahui pertama ini 500 cm itu adalah jarak terjauh. Kan ini ada istilah jarak nih. Maka itu adalah jarak terjauh. Jarak terjauh itu simbolnya adalah PR. PR itu adalah jarak terjauh. Kalau lupa nih, jarak terjauh yang dapat dilihat itu PR. Ya, kedengeran? Oke, kita lanjut. Itu ada yang ngechat apa lagi? Aduh, chatnya diam dulu. Chat hanya untuk nanya aja. Jangan dipakai main. Yo. PR-nya di sini diketahui 500 cm. Tuh ya. Siswa yang ditanyakan apa yang ditanyakan? Nih, yang ditanyakan berapa kekuatan lensa. Oke, yang ditanyakan adalah P-nya berapa. Gitu kan? Kita jawab. Maka P-nya adalah apa rumusnya? Balik lagi ke sini nih. Halo? Koneksinya tidak stabil. Ini stabil ya. Min 100 per PR. Oke, P sama dengan min 100 per PR. Oke, masukin berarti di sini min 100 per PR-nya berapa? PR-nya 500. Oke. Perkecil, ini coret nolnya, cret. Oke, hasilnya jadi min 1 per 5. Nah, satuannya dioptri atau D. Min 1 per 5 D. Kenapa minus, Pak? Lihat lagi di rumus. Minusnya itu udah ada dari rumusnya, ya. Minusnya udah ada dari sini. Tuh. Pak, saya nggak mau desimal, nggak mau pecahan. Boleh. Ini min 1 per 5 rubah jadi desimal. Boleh.
Jadi berapa? Jadi min 0,2 dioptri. Nah, udah selesai. Mau seperti ini betul, mau gini juga betul. Sok, sekarang sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Tuh, 10 menit lagi bakal reconnect nih. 10 menit lagi reconnect. Sepuluh menit lagi reconnect. Ada yang mau ditanyain? Sok, dikasih kesempatan nih untuk nanya nih. Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini beneran tidak ada nih. Pada bisa ya? Yakin ya bisa ya? Pak, Ya? Ya gimana? Ya 10 menit lagi limit betul. Nanti bakal reconnecting nih. Ini ada timernya di sini nih. 9 menit lagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak lanjut ke contoh soal yang kedua. Halo? Pada ada ini? Oke. Lanjut. ada Pak, ada Pak. Oke. Ada Pak. Pak ya, Oke, sip. Pak ada. Oke, mantap. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Coba, yuk. Bentar, sok. Bisa ada yang mau ditulis dulu. Ini Ramlan nih. Liatin aja Pak, aman. Nyusul aja. Lihat tutup. Nanti nyusul kali Raman tuh. Lagi ya. Sok di ini. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nih ada contoh soal yang kedua ya. Oke. Jangan nanya yang lain atuh. Apa sih dikeluarin coba. Ayo nanyanya yang serius yang berkaitan dengan ini. Ayo, terus di sini ya. Seseorang tidak dapat melihat benda jauh tak hingga dengan jelas. Kemudian dia memeriksakan diri ke dokter mata. Untuk mengatasi kelemahan itu, dia diberi disaran oleh dokternya untuk memakai kacamata dengan kekuatan min 1/3 dioptri. Oke, ini yang diketahuinya bukan titik terjauh, tapi yang diketahuinya adalah P ya, dioptrinya yang diketahuinya. Maka di sini diketahui P-nya adalah min 1/3 dioptri. Yang ditanyakan apa? Titik jauh. Yang ditanyakan bukan P, tapi PR, titik jauh. Berapakah titik jauhnya? Itu ya. Oke, kita jawab. Rumusnya apa? Rumusnya yang tadi sama P sama dengan min 100 per PR. Tuh. Apalagi? Putus-putus. Ya, itu koneksi. Harap bersabar. Aduh. Harap bersabar. Oke, itu koneksi. Nanti rekamannya juga di share ya. P sama dengan min 100 per PR. Yang ditanyakan adalah PR-nya nih. Ini maka posisinya tukeran nih. Posisi PR-nya pindahin jadi ke atas, posisi P-nya pindahin jadi ke bawah, dikali silang kalau di matematik. Maka ini jadi seperti ini nih. Jadi PR sama dengan min 100 per P. Oke, reconnecting lagi. Ayo dong. Oke, ini reconnecting lagi. Mohon maaf, ada reconnecting lagi. Enggak sih, masih ada waktu ya. Oke, masih. Oke, ini soalnya ada Lagi mana lagi? koneksinya agak ini. Oke, di mute lagi ya. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nih perhatikan. PR sama dengan min 100 per P. Ada. Dari mana min 100 per P?
Dari sini nih posisinya ditukar nih. P sama dengan min 100 per PR, maka PR sama dengan min 100 per P. Aduh, duh. Bentar ya. Ada yang ngechat lagi. Apa? Kenapa ini kok nggak ada? Udah ini, udah ada lagi. Udah ada reconnect. Ada ini. Udah ada. Halo. Yang ketinggalan nyusul, woy. Halo, udah ada. Ya, apa? Udah ada. Udah ada sok. Iya, koneksi. Sabar. Dah, yuk terusin. Oke ya. Halo. Suaranya ada nggak? Halo. Oke, lanjutin ya. Nih, P sama dengan min 100 per PR. Maka PR sama dengan min 100 per P, gitu ya. Oke, kita masukin sekarang P-nya. Kita masukin. Iya, koneksi. Kita masukin ke sini ya. Maka PR sama dengan min 100 per P. P-nya berapa? Ini nih. Min 1/3. Min 1/3. Sampai sini paham ya? Dimasukin P-nya. P-nya ini nih. Oke, kita lanjutkan. Min dibagi min hasilnya plus ya. Atau kita bisa coret saling. Kita bisa coret negatifnya. Negatifnya kita coret. Hingga hasilnya adalah 100 per 1/3. Nah, dibagi dengan pecahan. Nah, Bapak rubah posisinya. 100 baginya rubah jadi titik 2. 1/3. Kalau dibagi dengan pecahan bisa rubah jadi kali. Syaratnya adalah posisinya dibalik. Yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas. Jadi dikali 3/1. Oke. Jadi berapa? 100 dikali 3/1? 300. Jawabannya 300 cm. Nah, udah selesai. Jadi PR-nya adalah 300 cm. Tuh ya, dimute dulu semuanya. Oke. Sampai sini sok, Bapak buka pertanyaan lagi. Ada yang mau ditanyakan? Lemot, iya, mohon bersabar. Kalau lemot ini koneksi maklum. Koneksi maklum. Sok, Bapak kasih kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Ada yang mau ditanyain nggak? Pak, Ya. Kenapa? ini jadinya cuma dibalik doang ya? Kesananya mah matematis banget. Pokoknya mah tinggal rumusnya yang tadi min 100 per PR dibalik posisinya gitu. Oke ya. Oke, kalau oke, kita lanjutin lagi nih. Pokoknya nanti streaming ini nanti Bapak share di YouTube kok. Jadi yang ketinggalan ya. Ya, halo. Kenapa? Siapa itu? Pak, kalau yang PR itu sepanjangnya bisa meter nggak selain sentimeter? Boleh. Tinggal dirubah aja 300 cm berapa meter? 300 cm berapa meter? Tinggal dirubah aja. Kalau mau dirubah tinggal dirubah, boleh. Kalau mau dalam senti boleh. Kalau mau dalam meter juga boleh. Oke, sudah ya. Kita lanjutin ke lensa cembung. Ini baru lensa cekung. Oke, untuk lensa cembung Bapak akan reconnecting lagi ya. Ini waktunya udah habis nih. Bapak akan reconnecting lagi. Jadi nanti join lagi ya. Oke. Oke, nanti siap-siap di grup. Bapak share lagi nih. Oke ya.
Ya. Oke, yang baru join silakan join. Oke, join lagi nih ya ke link yang baru ya. Kan ini dia pasti setiap 40 menit sekali nih. Zoom ini kalau yang gratisan setiap 40 menit sekali. Setiap 40 menit sekali. Oke. Halo yang lainnya. Beberapa sudah mulai gabung. Oke. Cek cek. Cek. Koneksi. Aduh, ayo. Nah, koneksi. Oke, kita harus ekstra sabar. Oke, itu siapa yang nonton video dimatiin dulu, matiin dulu. Matiin dulu videonya, matiin dulu. Ayo, ayo, siap, kita mulai lagi. Kita mulai lagi. Belum bisa, udah bisa. Ini udah bisa, ayo. Join lagi, kita mulai lagi ya. Tadi boardnya mana? Ah, ini. Oke, di sini tidak ada pertanyaan. Kita akan terusin ke berikutnya, gitu ya. Kita akan terusin ke berikutnya, yaitu tentang lensa cembung. Ini soal lensa cembungnya nanti ada di sini. Kita akan jelasin atau Bapak akan jelasin tentang lensa cembung. Halo. Oke, udah 23. Oke ya, sok. 24. Oke. Sudah? Oke, 27. Oke, sip. Kita mulai lagi ya.
Oke, kita lanjutin. Tadi baru kekuatan lensa cekung. Sekarang yang akan dibahas adalah tentang kekuatan lensa cembung atau lensa positif. Sama, satuannya adalah P. Simbolnya adalah P, dioptri. P sama dengan 100 per SN min 100 per PP. Agak beda dikit dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi mah min 100, ini mah enggak. Ini mah 100 per SN min 100 per PP. Oke. Perhatikan ya. SN itu apa? Kalau P itu sama kayak yang tadi yang awal. P itu adalah ini nih, kekuatan lensa itu P ya. Oke. Itu P. Nah, yang sekarang yang akan dibahas adalah kekuatan lensa untuk cembung. Apa itu SN? Nah, SN itu adalah titik dekat mata normal. Oke. Berapa nilainya? SN itu nilainya 25 cm atau 30 cm. Tuh ya. Bisa 25, bisa 30. Tergantung apa, Pak? Tergantung soalnya. Nanti di soal dijelaskan, ya. Oke. Selanjutnya ada istilah PP. Apa itu PP? Nah, kalau tadi PR, punctum remotum. Kalau ini PP. PP itu adalah punctum proxima. Punctum proxima atau titik dekat ya, titik dekat yang dapat dilihat. Oke. Nah, kalau mata normal itu ini SN. Kalau titik dekat yang dapat dilihat itu, ini mata normal itu untuk mata yang, jadi orang yang normal yang tidak punya kekurangan biasanya bisa melihat dengan dekat pada jarak 25 cm. Sementara orang yang memiliki hipermetropi itu dia nggak bisa melihat pada jarak yang dekat. Nah, titik dekat yang dapat dilihatnya berapa? Nah, itu adalah PP. Oke, supaya lebih paham, Bapak akan kasih contoh soalnya ya. Oke, contoh soalnya. Reni yang menderita rabun dekat ya, mempunyai titik dekat. Nah, titik dekat 50 cm. Jika ingin membaca pada jarak normal, nah jarak normal 25 cm, maka berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai oleh Reni? Oke. Gimana caranya? Pertama, biasakan tulis diketahui dulu. Diketahui. Apa yang diketahui? Oh, rabun dekat di sini. Kalau rabun dekat berarti gunakan rumusnya nanti lensa cembung yang ini nih. Kenapa lensa cembung kan hidebung? Hipermetropi, rabun dekat, lensa cembung. Oke, diketahui ini titik dekat. Apa itu titik dekat? Titik dekat itu PP. Nah, diketahui PP-nya adalah 50 cm. Ya. Jika ingin membaca dengan jarak normal, oke, jarak normal berarti SN. SN-nya 25 cm. Yang ditanyakan, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah P, kekuatan lensanya berapa? Kita jawab, ingat rumus yang ini nih, ya. P sama dengan 100 per SN min 100 per PP. Oke, masukin SN-nya. 100 per SN-nya berapa? 25. Kurangi 100 per PP-nya berapa? 50. Oke, masukin 50. Dikurangi dulu atau dibagi dulu? Cari yang enaknya. Enaknya di mana? Di gimana nih? Enaknya ini dibagi dulu ya. Dibagi dulu. 100 dibagi 25 dulu. Berapa 100 dibagi 25? 4. Dikurangi 100 dibagi 50.
2 ya. Oke. 4 dikurangi 2. 2 ya. 2 dioptri. Maka satuannya adalah 2 dioptri. Gitu cara menyelesaikannya. Pak, saya mah nggak mau dibagi dulu, mau dikurangi dulu. Silahkan. Nanti ada contoh soal yang berikutnya. Bapak kasih contoh soal yang baru nanti. Sampai sini silahkan. 1 menit untuk bertanya. Ada yang mau ditanyain silahkan. Yuk, yang mau ditanyain. Bapak kasih waktu nih. Satuannya Pak, satuannya sama Pak. Hah? Tri juga. Pak. Satuannya sama dioptri. Kalau nanya makanya di chat aja. Kalau ini ada yang suaranya berisik siapa nih? Fajar berisik. Nah, udah. Nggak connect kayaknya itu. Ya, gimana? Siapa itu? Apa? Dia mau ditanyain, Dok. Ini PP-nya berapa PP-nya? PP-nya kan 50. Masukin ke sini. Dari mana PP? Kan PP itu artinya titik dekat. Kok PP titik dekat? Balik lagi ke sini. Nih, PP punctum proxima artinya titik dekat. Itu siapa lagi? Yang nyetel video, matiin. Nah, ini 50 ya. Jadi 100/50 gitu. Satuannya sama, betul, satuannya masih sama. Kan judulnya sama, judulnya adalah kekuatan lensa. Ya, kalau judulnya sama, satuannya juga sama, kekuatan lensa. Oke. Satu lagi. Nih, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak bikin satu contoh soal lagi. Oke. Ada ternyata yang bertanya. Siapa ini? Ada tugas nanti. Tugas urusan nanti. Sok, pokoknya mah sekarang belajar dulu. Tugasnya ada. Oke. Contoh soal berikutnya, misalnya langsung ya diketahui ya. Misal ada soal diketahui PP-nya adalah 60 cm, terus SN-nya adalah 30 cm. Kan tadi SN-nya 25 nih ya, jarak normalnya. Sementara di soal ini SN-nya 30 misal. Yang ditanyakan berapakah P-nya? Kekuatan lensanya berapa? Audionya nggak keluar, jadi saya memperhatikan saja. Audionya nggak keluar berarti itu gadgetnya ya, di gadgetnya ada bermasalah. Yang ditanyakan P-nya, oke kita jawab. P sama dengan 100/SN min 100/PP gitu ya. Oke, ada yang nanya lagi nih, siapa nih? Dari tadi sudah dicoba join audio, berarti itu ada bermasalah di gadgetnya. Ya udah, perhatiin aja. Oke, di sini cek, halo. Oke, nggak apa-apa. Suara Bapak masuk nggak? Masuk Pak. Masuk ya. Oke, nggak, takutnya nggak masuk. Oke, 100 dibagi SN, berapa SN-nya? 30 ya. Dikurangi 100/PP, berapa PP-nya? 60 ya. Oke. Ini kita pindahin ke sebelah sini nih. Kan ini 100/30 ya. 100/30 kurangi 100/60. Nah, bisa nggak langsung dikurangin? Itu bisa nggak ini langsung dikurangin? Nggak bisa ya.
harus disamain penyebutnya. Maka di sini samakan dulu penyebutnya. Samakan penyebutnya. Nah, samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya di sini masih berbeda, kita samain. Harus berapa penyebutnya? Yang bisa dibagi kedua ini ruas. Berarti ini 60, ini juga 60 ya. Karena 60 bisa dibagi 30, 60 juga bisa dibagi 60. 60 dibagi 30 adalah 2. 2 dikali 100, 200. Berarti di sini 200. 60 dibagi 60, 1. 1 dikali 100, 100. Ini tanda kurangnya tulis lagi. Nah, ini udah sama nih penyebutnya. Maka kalau sudah sama penyebutnya, kita kurangin langsung. 200 dikurangi 100 berapa? 100 ya. Oke, maka jawabannya 100 per 60. Perkecil dong, perkecil. Ini coret nolnya. Berarti jadi 10 per 6. Perkecil lagi, bagi 2. 5 per 3. Maka satuannya adalah 5 per 3 dioptri. Pak, ini pecahan. Boleh nggak desimal? Boleh. Mau pecahan betul, mau desimal juga boleh. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Sampai pecahan aja juga cukup, Pak. Sampai pecahan juga udah cukup. Tapi pecahan yang paling sederhana ya. Pecahan yang paling sederhana. Nah, kalau nggak ngerti pecahan balik lagi nih. Dibalikin nih ke SD, nggak jadi naik kelas 9. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada yang ditanyain nggak? Tidak ada. Oh itu pakai FPB atau KPK? Ya FPB KPK dipakai keduanya di sini. Kan kalau nyamain penyebut faktor persekutuan terkecil atau faktor pembagi yang paling kecil. Faktor pembagi yang paling kecil. Oke? Tidak ada? Oke. Tugasnya, baru kita masuk ke tugas. Ini tugasnya. Pertama, perhatikan. Halo, halo, jangan dulu bersuara. Perhatiin dulu tugasnya. Pertama, tugasnya kalian buat 10 soal dan jawaban tentang miopi 5, hipermetropi 5. Jadi 10 soal itu dibagi 2, 5 miopi, 5 hipermetropi. Jangan searching, ketahuan. Sekali lagi nih kalau ketahuan, nih nggak boleh. Bikin sendiri. Kan di sini judulnya adalah buat. Dikumpulkan maksimal, bukan jam 1. Untuk kalian Bapak kasih keringanan, jangan jam 1. Kasih kelonggaran. Jadi ditambah waktunya. Jam 3 boleh. Maksimal berarti jam 3. Ya. Maksimal jam 3. Kirim boleh via WA, boleh via email. Emailnya ini. Atau mau di WA atau email aja lah. Mau email di sini berarti. Kalau mau WA kirim aja ke Bapak. Pakai nama, ingat, biasain. Nggak pakai nama, kadang suka ngirim nggak pakai nama tuh. Ini nggak tahu. Ya nanti dikirim contoh ceritanya. Tadi nggak ketulis, ya nanti ditulis. Pakai redaksi ya. Kalian bikin soalnya jangan hanya Atau diketik, Pak. sok aja lah, gimana aja yang penting jadi. Kalau diketik jangan kopas. Kalau kopas tawan gak dinolin. Aku ada WA aja ya, boleh WA. Microsoft Word boleh. Pakai redaksi atau pakai cerita ya. Pakai redaksi itu apa? Pakai cerita, pakai ini nih, pakai seorang tidak dapat melihat. Nah, pakai itunya. Pakai kata-kata itunya. Angkanya bebas, terserah kalian. Yang penting pakai redaksinya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Gampang ya, sok. Mau susah, mau nyusahin Bapak boleh. Oh,
Bikinnya dengan jawaban ya. Bikinnya dengan jawaban. Jangan sampai boleh kertas, boleh di kertas, difotoin, boleh di Word. Tapi lebih praktis kayaknya di kertas aja. Di kertas mah ditulis langsung, fotoin, kirim. Udah cepet tuh. Oke? Hah? Kenapa? Ada yang bertanya? Redaksi mana pak? Hah? Redaksi itu cerita, pakai cerita. Ini pakai cerita ini nih, Reni menderita rabun dekat, pakai cerita, ceritanya bikin sendiri. Jadi jangan langsung bikin soal kayak gini nih. Jangan langsung gini. Bikin ceritanya. Rafaji menderita rabun jauh, gitu misalnya. Oh bukan Rafaji ya, Salmandika menderita rabun jauh misal. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau tidak ada yang mau ditanyain, Bapak akan cukupkan sekian. Ini video ini akan Bapak share di YouTube ya. Nanti kalau yang belum kasih tahu ke temannya untuk lihat di YouTube. Itu saja. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Cukup, bener? Nanti screenshot ini akan Bapak kirim ke kalian. Oke, satu lagi. Oh ini ada yang, siapa ini yang acungkan tangan, siapa? Nih satu lagi, kalau kalian bermata normal, kalian pengen lihat simulasi mata rabun gimana? Nih ada nih linknya, myidr.com Vision Simulator. Nah ini bagus nih. Kalau misalnya, Pak kalau rabun dekat, nih ada rabun dekat tuh gimana? Nih kayak gini nih rabun dekat. Rabun jauh gimana? Nih rabun jauh. Presbiopi, presbiopi mata tua. Nih mata tua itu kalau orang tua kalian, nih matanya kayak gini nih, rabun. Pak kalau buta warna, nih buta warna. Kalau kita lihat apel merah, ini seolah-olah tidak merah ya, kehilangan warna intinya gitu. Terus katarak, nah kalau yang katarak gimana matanya? Gini nih. Kalau yang katarak, ini kan normal ya. Ini katarak, tuh. Kalau mukolar tuh kan ada bintik hitam. Nih, ada bintik hitam jadi kehalangan gini. Tuh. Nanti bisa diklik di sini. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, Bapak cukupkan sekian. Kalau ada, Pak bikinnya di kertas, boleh di Word. Tapi lebih praktis di kertas. Kertas aja deh. Oke, sudah. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Bapak akan end meeting. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Makasih Pak. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.